Dalam perjalanan hidup kekristenan, berbicara tentang kekudusan, kita harus mengerti bahwa kekudusan itu pilar yang sangat kuat dan harus tertancap di dalam pribadi anak-anak Tuhan. Kekudusan itu penting sebab apa? Kekudusan adalah hal yang sakral yang tidak bisa dilanggar. Jadi kalau kita teliti di dalam Alkitab, memang kekudusan itu penting sebab kekudusan itu adalah hal yang sakral. Sakral itu suci yang tidak bisa dilanggar atau dimain-mainkan. Yang artinya jika yang sakral itu dilanggar atau dimain-mainkan, maka hukumnya sangat berat. Contoh di dalam Alkitab, Musa tidak masuk tanah perjanjian. Sebab apa? Musa tidak menghormati kekudusan. Puluhan tahun dia memimpin bangsa Israel. Perjuangannya tidak mudah, tetapi secara fakta Alkitab mencatat dia tidak masuk tanah perjanjian. Jadi kisah ceritanya kalau saudara teliti di dalam Alkitab, pada waktu Musa ini memimpin bangsa Israel ini keluar dari negeri perbudakan menuju tanah perjanjian. Pada waktu bangsa ini butuh air, Musa tanya kepada Tuhan dan Tuhan berkata kepada Musa, "Kedangkan tongkatmu dan pukulkan tongkatmu ke arah bukit batu." Dan pada waktu Musa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, tongkat ini dipukul ke arah bukit batu. Bukit batu ini tadi keluar air dan bangsa ini minum air. Dan berikutnya pada waktu bangsa Israel ini membuat cemar dan gusar hati Musa ini tadi, kembali dia kekurangan air, Musa ini marah saudara, padahal tidak diperintahkan Tuhan, dan tongkat ini dipukul ke arah bukit batu ini tadi. Dan sejak saat itulah Alkitab berkata, engkau tidak akan masuk tanah perjanjian sebab engkau tidak menghormati kekudusanku. Jadi jelas, padahal Musa itu tidak berzina, Musa itu tidak selingkuh, Musa tidak korupsi, kesalahannya hanya sepele. Dia terpancing, dia marah. Oleh karena apa? Oleh karena bangsa Israel membuat gusar hatinya saudara. Dan pada waktu tongkat itu tidak diperintahkan Tuhan, dia pukulkan ke arah bukit batu. Itu penyebabnya. Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sehingga apa? Tidak masuk tanah perjanjian. Siapa lagi? Di dalam Alkitab kalau kita lihat, Nadab dan Abihu, anak-anak Imam Harun, mati sebab apa? Mempersembahkan api asing ke hadapan Tuhan di kemah pertemuan. Nah, bahkan sampai Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada Harun, jangan sampai Harun menangis. Kalau menangis, aku akan bunuh. Wah, jadi sekali lagi berbicara tentang kekudusan memang hal yang sakral yang tidak boleh dilanggar atau dimain-mainkan. Berbicara tentang Usa juga sama. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, Usa itu anak pendeta Abinadab dari Kiryat Yearim. Usa itu merasa biasa dengan tabut Allah. Sebab apa? 80 tahun tabut Allah itu biasa di rumahnya. Jadi itu sebabnya pada waktu tabut ini dipindahkan ke kota Daud, dan Daud itu membawa dengan cara yang salah. Dia pakai cara orang Filistin. Tabut Allah itu diangkut dengan kereta dan lembu-lembu baru. Dan pada saat lembu-lembu ini tadi terpeleset, tergelincir, dan tabut ini akan jatuh, ditangkap oleh tangan Usa ini, langsung disambar dan mati. Saudara, jadi yang artinya apa? Kita memang diingatkan dari kisah ini, kita harus hati-hati dengan penyembahan kita yang tidak respect. Kita harus ubah. Jadi yang sakral itu memang tidak boleh dilanggar, saudara. Jadi jangan sistemkan hadirat Allah dengan fasilitas. Sebab apa? Tuhan mau hadirat Tuhan itu saudara dan saya yang membawa, bukan disistemkan. Contoh,
kita pikir dengan musik bagus, dengan ruangan bagus, padahal yang penting bagi Tuhan yaitu siapa? Pribadi kita benar atau tidak. Amin. Contoh lagi, siapa? Ananias Safira mati gara-gara apa? Mendustai Roh Kudus. Nipu pakai uang sendiri. Dijual segini, ditahan segini, ditanya oleh Petrus, "Hei, kamu mendustai Roh Kudus." Langsung dua-duanya mati. Jadi yang sakral itu tidak boleh dilanggar. Di dalam kehidupan kita sehari-hari berbicara yang sakral apa? Firman Tuhan, Roh Kudus, hadirat Tuhan, integritas adalah sakralitas yang tidak bisa dilanggar atau dimain-mainkan. Itu sebabnya saya mau katakan jangan remehkan yang sakral. Ya, jadi hari-hari ini penghormatan pada Tuhan itu menurun luar biasa. Jadi itu sebabnya kita harus belajar di gereja, kita dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan, kita harus fokus. Sebab apa? Kapan prinsip itu dilanggar, maka semua pasti berantakan. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.